Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali mahasiswa sekalian dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita sampai pada review proposal yang kedua. Rata-rata pada review yang kedua ini masih terdapat banyak kesalahan yang mendasar yang diakibatkan karena mahasiswa sekalian tidak mau atau malas melihat panduan. Yang pertama adalah sampul. Sampul tidak boleh menggunakan logo yang berwarna, gunakan yang berwarna hitam putih. Di bawah logo disusun oleh tanpa titik dua atau disusun titik dua. Yang kedua, penulisan harus rapi, spasi konsisten, rata kanan kiri, jarak atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Ya, banyak dari mahasiswa sekalian yang spasinya tidak konsisten. Yang di atas 2 spasi, yang di bawah 1,5 atau sebaliknya. Kemudian tidak rata kanan dan kiri. Ini sangat memalukan bagi mahasiswa komputer karena menulis pakai MS Word saja kok tidak karu-karuan. Rata kanan kiri itu adalah harga mati untuk penulisan dokumen menggunakan MS Word. Perhatikan jarak ketika ganti alinea atau paragraf. Ketika Anda mengetik kemudian ingin ganti alinea atau paragraf, Anda menekan Enter. Nah, Anda perhatikan jaraknya harus sama. Kalau Anda menggunakan spasi setengah atau dua spasi, ya silahkan ketika di enter jaraknya tetap 1,5 atau 2, jangan lebih. Ya, itu Anda setel di after before-nya biasanya ada tambahannya. Ya, itu rata-rata masih banyak sekali ketika ganti alinea atau paragraf Anda tekan enter, jaraknya menjadi sangat besar atau berbeda dengan yang Anda gunakan. Perhatikan format proposal dan laporan sangat berbeda. Format proposal dan laporan sangat berbeda. Ya, proposal tidak menggunakan bab 1, bab 2. Laporan tidak menggunakan jadwal dan sistematika penulisan laporan. Silakan lihat videonya, ada di bagian terakhir itu. Ya, formatnya proposal bagaimana, laporan bagaimana. Ini sangat fatal kalau nanti Anda membuat laporan atau membuat proposal ketika mengajukan KP atau skripsi. Format apa ini, kata dosen pembimbing masih sangat begitu. Penulisan tabel dan gambar dimulai huruf besar. Ketika menuliskan tabel 1, maka T-nya harus huruf besar. Ketika Anda menulis gambar 25, maka G-nya harus huruf besar. Jika tabel bersambung ke halaman lain, maka tabel harus dimulai dengan kepala tabel terlebih dahulu. Kemudian di atas tabelnya ditulis lanjutan tabel 1. Kalau itu lanjutan tabel 1. Tulisan lanjutan tabel 1 ada di sebelah kiri. Kalau tabel 1 ringkasan penelitian terdahulu terdapat di tengah, ketika tabelnya bersambung maka lanjutan tabel 1 gitu aja ada di sebelah kiri. Isi tulisan di dalam tabel 1 spasi. Ya, kemudian banyak salah lagi adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu formatnya sudah ada di video dan panduan. Anda tinggal melihat saja harusnya sudah paham. Ya, tinggal melihat aja udah paham formatnya seperti ini. Cuma kalau Anda itu tidak mau melihat, ya itu perkara lain. Ketika mengerjakan jangan malas lihat panduan atau video. Dalam video sudah dibahas cara dan aturan membuat per bagian, tinggal mengikuti. Di video itu atau di panduan sudah saya buat per bagian, bagaimana cara membuat latar belakang masalah, cara membuat rumusan masalah. Ya, cara membuat rumusan masalah masih ada yang menggunakan kata tanya bagaimana, itu jelas-jelas tidak melihat panduan dalam video. Kalau itu Anda lolos dan kemudian Anda pendadaran, Anda langsung dicoret dan tidak akan diluluskan karena bagaimana itu kalimatannya itu adalah harga mati. Anda masih menggunakan kata ganti saya, kita, kami, penulis, itu juga Anda langsung tidak diluluskan. Saya jamin itu. Makanya dari sekarang saya tekan-tekan begitu agar Anda itu bisa paham bahwa seperti itu tidak boleh dan sangat merugikan Anda sendiri. Ya, jadi jangan malas lihat video. Ketika Anda membuat tinjauan pustaka, lihat videonya atau panduannya. Di situ sudah ada aturan, cara main, cara penulisannya, format dan sebagainya. Sangat kebangetan kalau Anda itu membuat gitu aja masih salah. Ya, kalau formatnya seperti itu ikuti saja. Itu akan mempermudah Anda. Ingat bahwa laporan itu nilainya adalah 50%. Jadi jangan
sia-siakan. Kalau Anda bisa membuat 50% itu di muka, kenapa Anda harus menyia-nyiakannya? Sekian dulu, Mas sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.